Tapi dikatakan gini, pada hari-hari itu, pada hari-hari Tuhan, Alkitab katakan gini, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Bilang sama saya, semua manusia. Perhatikan baik-baik, dalam keadaan waktu itu, di zamannya Nabi Yoel, semua orang, saudara, belum tentu diurapi. Tidak semua orang diurapi, hanya orang-orang tertentu yang diurapi. Sekali lagi ya, dalam zamannya Nabi Yoel, hanya orang-orang tertentu yang diurapi, saudara. Tapi Tuhan bilang, nanti pada hari Tuhan, semua manusia akan diurapi. Singkat saja saya mau sampaikan, kapan hari itu? Hari ini, amin. Kapan hari yang dinubuatkan itu? Saya percaya, hari ini. Di mana semua orang yang percaya kepada Yesus layak untuk menerima pengurapan. Bilang amin. Amin. Seperti saudara melihat kalau Kejadian 1 dikatakan ini, kita kan belajar ya. Kejadian 1 saudara, dikatakan ini, manusia itu diciptakan dari debu dan tanah. Lalu apa? Dihembuskan nafas. Rohnya Allah, artinya ada dalam manusia. Tapi ketika Adam jatuh dalam dosa, Alkitab katakan rohnya dicabut kembali. Sehingga Adam, saudara, keluar dari Taman Eden, dikutuk, saudara. Bahkan Alkitab bilang, kamu kerja keras, hasilnya semak duri. Bahkan Alkitab bilang, kamu akan hidup yang menderita. Tapi saya mau sampaikan, Yesus datang 2000 tahun yang lalu, udah menebus Anda dan saya. Sehingga hari ini Anda dan saya dibebaskan dari yang namanya kutuk dosa. Anda dan saya dibebaskan dari yang namanya penderitaan dan sakit penyakit. Maka hari ini saya mau sampaikan, ketika kita percaya kepada Yesus, Anda dan saya layak untuk jadi orang-orang yang diurapi Tuhan. Amin. Iya, hari-hari ini banyak orang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidupnya dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Kenapa? Karena sederhana, saya pandang sebagai sudut Alkitab, saudara, bahwa orang ini yaitu tidak disertai oleh roh Allah. Tapi Anda dan saya disertai roh Allah. Saya mau sampaikan, keadaan apapun, Anda dan saya akan tetap tenang, damai, akan tetap diberkati Tuhan. Amin. Iya, makanya kalau saudara lihat sekarang lagi corona begini, pada ngetop ayat Mazmur 9:1. Alkitab bilang, walau 1000 rebah, 10.000 rebah, Anda dan saya tidak akan terkena. Bilang amin dulu. Amin. Dikatakan juga, yaitu engkau tidak usah takut terhadap penyakit sampar yang menular, terhadap penyakit yang berjalan dalam gelap, dan lain sebagainya. Siapa orang-orang yang menerima itu, saudara? Sederhana, orang-orang yang di dalamnya ada roh Allah. Amin. Amin. Orang-orang yang di dalamnya ada roh Allah. Wahyu 6:6, Pak Paryaji diberi perintah. Tadi malam pun saya baca berulang-ulang, saudara. Ketika materai yang ketiga dibuka, ya, menjelang hari Tuhan yang dahsyat. Betul, dikatakan ada yang namanya, kalau saudara lihat tadi Yoel yang kita baca, saudara, ya, matahari menjadi gelap dan bulan menjadi darah. Ini berbicara apa, saudara? Nggak ada lagi kepastian, yang ada ketakutan. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan dalam Wahyu 6:6, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Siapa orang-orang yang tidak dirusakkan? Orang yang di dalamnya ada roh Allah. Maka itu saya mau sampaikan kepada saudara, pastikan Anda dan saya kembali kepada Alkitab, bahwa di dalam kita harus tetap ada rohnya Allah. Amin. Saya kutip perkataan Daud. Daud selalu bilang gini, Tuhan, semua boleh kau ambil daripadaku, tapi jangan rohmu pergi daripadaku. Sederhana, bagaimana? Kalau saudara tanya, Pak Pendeta, bagaimana caranya supaya kita bisa menerima roh Allah dalam hidup kita? Yang pertama saya mau sampaikan, saudara, minta Roh Kudus dalam hidup Anda. Lukas 11:13, yuk kita lihat sebagai pembuka. Lukas 11:13, saudara. Ada 2 hal bagaimana kita yaitu menerima roh Allah. Lukas 11 ayatnya yang ke-13. Yuk kita baca sama-sama. Lukas 11 ayatnya yang ke-13. Haleluya. Yang sudah sampai di sana kita baca dengan keras. Yuk, 2, 3, ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan kepada mereka yang apa? Yes. Alkitab katakan, mintalah maka akan diberi. Jadi Alkitab bilang, kalau Anda minta, Roh Kudus akan diberikan kepadamu. Bilang amin. Bukan hanya hari Minggu Anda dan saya minta Roh Kudus pimpin kita, tapi saya mau sampaikan sama saudara, setiap hari. Kapan Pak Pendeta kita minta Roh Kudus memimpin kita? Setiap hari, every day, saudara. Bukan hanya hari Minggu di gereja. Makanya saya pernah sampaikan, saudara, Musa, dia udah lihat laut terbelah, dia udah lihat batu diketok keluar air, dia udah lihat embun dari surga, roti mana yang dinikmati oleh jutaan bangsa Israel di padang gurun. Musa sudah lihat, saudara. Alkitab katakan apa? Bajunya tidak rusak. Ya, Alkitab katakan apa? Di padang gurun makan tidur. Di padang gurun, saudara, kasutnya, saudara, selalu baru. Musa, saudara, sudah melihat banyak mujizat. Tapi saudara tahu, doa Musa tiap pagi, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati apa? Bijaksana. Ini doa Musa tiap hari, setiap pagi.
Saya bahkan baca dalam kitab sejarah, saudara, Musa setiap hari berdoa, tuntun kami Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk menghitung hari-hari ini. Artinya Musa minta penyertaan Roh Kudus dalam kehidupannya. Maka itu saya sampaikan sama saudara, dalam kehidupan Anda dan saya, kita tidak boleh sombong. Mungkin oke, Anda punya skill, mungkin oke, Anda punya yaitu strata pendidikan, mungkin oke, Anda punya modal, punya kesehatan, kekuatan. Tapi jangan pernah Anda lupa, kita harus minta peran Roh Kudus setiap hari. Karena manusia itu sifatnya terbatas, tapi bersama Allah kita tidak terbatas. Amin. Kita akan melihat hal-hal besar yang akan dinyatakan. Amin. Sederhana, minta. Banyak orang hari-hari ini, saudara, mohon maaf, karena sibuk, ya mungkin pagi-pagi udah berangkat, dia lupa minta Roh Kudus menyertai. Tapi ketika menghadapi jalan buntu mentok, dia mulai salahin Tuhan. Tuhan, kok begini banget ya Tuhan? Salah lu sendiri. Minta nggak Roh Kudus menuntun? Minta nggak Roh Kudus memimpin? Maka pagi ini saya serukan kepada saudara, yuk, apalagi lagi musim-musim begini, saudara, Anda dan saya tiap pagi jangan lupa, begitu bangun tidur, ya minta Tuhan Roh Kudus sertai aku. Amin. Ya sederhana, saudara. Tuhan nggak minta lama-lama. Tuhan nggak minta saudara. Tuhan tahu saudara punya waktu mungkin untuk meeting. Tuhan tahu mungkin engkau mau ketemu sama klien. Tuhan tahu engkau mau ke kantor. Tuhan tahu engkau ke kampus mau kuliah. Tuhan tahu engkau mau buka toko, mulai pekerjaan. Yang nggak minta 5 jam, 2-3 jam. No, hanya sekedar mungkin saudara datang sujud di hadapan Tuhan. Saudara minta Tuhan urapi aku Tuhan. Ada orang tanya sama saya, harus sampai penuh ya Pak ya? Harus sampai basaru ya? Harus sampai sandal lama sandal baru? Kira-kira baso Sony Politron, Samsung Huawei. Enggak, saya mau sampaikan sama saudara. Iya, bagaimana caranya? Yuk hidup dalam buah roh, saudara. Galatia 5, saudara. Yuk perhatikan baik-baik. Galatia 5, saudara. Galatia 5. Galatia 5. Kita buka sama-sama. Haleluya. Yuk kita baca sama-sama. Galatia pada pasalnya yang kelima, ayat 22. Haleluya. Puji Tuhan. Saya berdoa, saudara pulang dari tempat ini, saudara boleh tangkap dengan rohmu, saudara diberkati. 22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Yuk kita baca sama-sama. Yuk, 2, 3, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Tidak ada hukum yang yes. Kalau saudara baca ayat 25 ini dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Yang kedua, bukan hanya minta, tapi tanggung jawab. Saudara sudah minta Roh Kudus memimpinmu, mari sepanjang hidupmu, hiduplah dengan buah-buah apa? Roh. Sehingga ketika Anda dan saya, yaitu benar-benar memiliki buah roh dalam kehidupan kita, saya percaya Roh Kudus nyaman di dalam kita. Amin. Roh Kudus apanya? Nyaman di dalam kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri dan lain sebagainya. Sudah Roh Kudus itu nyaman gitu loh dalam kehidupan Anda dan saya. Memang nggak gampang, tapi saudara pasti bisa. Kenapa? Karena hidupku bukan di aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalamku. Bisa, kenapa? Karena Anda dan saya dipimpin oleh rohnya Allah gitu loh, saudara. Bisa, saya yakin itu, saudara. Ya, kalau saudara mengedepankan ini dalam kehidupan saudara, ingat, ya, kalau hatimu mulai emosi, ya, kalau pikiranmu mulai kotor, ya, kalau mungkin hatimu mulai cemas, ingat, 9 buah roh. Saudara mungkin bisa baca kembali, sehingga Anda bisa menjadi tenang. Oh iya, harusnya aku seperti ini. Harusnya aku seperti ini. Gitu. Nah, apa dampaknya ketika Anda dan saya dipimpin oleh roh? Apa dampaknya? Sederhana. Yang pertama, Alkitab catat, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya tidak takut, tidak cemas, tidak khawatir. Amin. Amin. Ya, Yohanes 14. Kita lihat sama-sama. Perhatikan baik-baik. Yohanes 14. Yohanes 14. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 16 sampai ayat 17. Yuk, kita baca sama-sama. Yohanes 14. Ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saudara. Haleluya. Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat 17. Kita baca sama-sama. Yuk, yang sudah sampai di sana. 2, 3, ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang ya, supaya apa? Menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak apa? Yes, tetapi kamu mengenal Dia dan Dia apa? Menyertai kamu dan akan apa? Diam dalam. Alkitab katakan yang pertama, orang yang disertai Roh Allah, disertai Roh Allah, tidak takut, tidak cemas, tidak khawatir. Amin. Amin. Oh, keadaan boleh seperti ini, tapi Anda dan saya tetap sukacita, tetap damai sejahtera. Kenapa? Karena kita yakin ada Roh Tuhan di dalam kita. Amin. Iya, jangan hanya kelihatannya seperti orang yang tidak khawatir, tapi hidupnya hatinya khawatir. Oh, saya sering ketemu sama orang-orang model begini, saudara. Ada seorang ibu maju ke depan.
Dia bilang, Pak doain saya Pak. Kenapa? Anak saya. Kenapa anaknya? Biar lulus. Nilai terbaik. Biayanya semua tersedia. Ya. Biar jadi sarjana Pak. Wih, saya doa Tuhan tolong anaknya. Supaya lulus S1 dengan nilai terbaik. Semua biayanya Tuhan sediakan. Amin. Amin Pak. Mantap. Pak boleh nggak? Apa saya bilang? Tanggung Pak. S1, S2 sekalian. Oh boleh. Saya doa lagi Tuhan. Berkati. S2 dalam nama Yesus, nilai terbaik, biayanya lunas, amin. Ya, Pak, S3. Saya doa lagi, S3 dalam nama Yesus, amin. Saya penasaran, anaknya mana Bu? Ada Pak, di belakang lagi sekolah minggu. Anak masih kecil, udah umur 6 tahun Bu udah doain sampai S3. Alkitab katakan ini salah satu jenis kekhawatiran. Maka saya mau sampaikan sama saudara, jangan khawatir. Alkitab bilang kesusahan hari ini, untuk hari ini. Anda dan saya yakin setiap harimu diberkati oleh Tuhan. Setiap hari-harimu disertai oleh Tuhan. Amin. Sehingga dalam kehidupan Anda dan saya, kita yang dipimpin oleh Roh Allah. Boleh ada tantangan, boleh ada pergumulan, boleh ada persoalan. Tapi Anda dan saya tenang, tidak cemas, tidak khawatir, tidak takut. Apalagi cuma sama setan. Wah, saya berdoa. Saudara dan saya tidak akan pernah dikalahkan yang jahat. Amin. Ada loh orang Kristen takut sama setan, banyak. Iya, masih ada, saudara. Kalau di gereja sih luar biasa, kelihatannya imannya mantap. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan, ditiup lagi, fu. Dalam nama Yesus, iblis dihancurkan, fu. Tapi pulang gelap malam, ketika lewat kuburan, lewat gang sempit, numpang. Anak babi mau lewat. Ada suara, maaf tadi di gereja bercanda. Saya berdoa dan saya tidak cemas, tidak takut, tidak khawatir. Amin. Menghadapi zaman seperti ini juga, terhadap sakit penyakit, saya percaya. Anda dan saya yang punya minyak anggur, kita yang perjamuan kudus, Roh Allah ada dalam kita. Anda dan saya tidak takut dan cemas khawatir. Kenapa? Karena Anda dan saya dijanjikan Tuhan, segala penyakit sudah ditanggungnya di atas kayu salib. Amin. Yang kedua, saudara, Alkitab katakan gini, saudara, perhatikan baik-baik, saudara. Yuk, kita buka sama-sama. Matius 3 ayat ke-11. Kenapa Anda dan saya harus diurapi Roh Kudus? Matius 3 ayat 11. Yuk, Matius 3 ayatnya yang ke-11, saudara. Kenapa kita harus diurapi oleh Roh Kudus? Yang pertama, agar tidak takut, cemas, khawatir, karena kita disertai oleh Dia. Yang kedua, yuk, kita lihat sama-sama. Matius 3, saudara, ayat 11. Yuk, 2, 3, ya. Aku membaptis kamu dengan sebagai tanda apa? Tapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih apa? Dan aku tidak layak melepas kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan apa? Ini siapa yang ngomong? Yohanes Pembaptis. Kepada siapa? Para jemaat yang dibaptis. Yohanes Pembaptis bilang, nanti ini yang mau datang setelah aku lebih berkuasa. Ini bicara kuasa. Dia akan membaptis kamu bukan dengan air tanda pertobatan saja, tapi dengan Roh Kudus dan yang kedua, orang yang ada Roh Kudus di dalamnya. Di mulutmu, di tanganmu ada kuasa. Amin. Tuh, harus sadar tuh. Bukan hanya para pendeta, setiap jemaat Tuhan, siapapun Anda dan saya yang jaga Roh Allah tetap ada dalam kita. Tanganmu, mulutmu ada kuasa. Apa Reji selalu bilang gitu? Apa Reji selalu ngomong? Tanganmu, mulutmu ada kuasa. Nggak takut kemana Anda melangkah berada. Ketika tanganmu, saya berdoa, mengerjakan sesuatu, pekerjaan itu berhasil. Saya berdoa, mulutmu ketika berdoa, doamu didengar di surga. Amin. Iya, nggak cemas, nggak takut, nggak khawatir. Bahwa ada Roh Allah dalam hidupnya. Sehingga apa gini, saudara? Dia nggak aktifkan. Makanya itulah yang iblis mau, saudara, bukan hanya sekedar Anda dan saya itu datang ke gereja, tapi saudara nggak ngerti gitu tentang Roh Allah ini. Tapi kalau saudara punya pengertian yang jelas, iblis takut sama saudara. Amin. Amin. Iya, segala yang jahat tidak bisa berkuasa karena mulutmu, tanganmu ada kuasa. Tapi bukan hanya sadar, diaktifkan gitu loh. Makanya Pak Parji kalau perjamuan tuh ajarin kita, kami tolak miskin, tolak bangkrut, kami tolak segala yang jahat. Dulu saudara, saya ingat saudara, dulu banyak orang ledek di Beris. Apa itu gereja? Tolak. Tinggal belum tolak angin sekalian. Iya kan? Iya, tapi sekarang saudara lihat, banyak gereja ikut-ikutan. Bahkan contoh, jiplak, maaf ya, saya ngomong apa adanya. Iya, benar-benar sama perjamuannya, caranya sama, doanya sama. Tapi kuasanya pasti beda. Amin. Iyalah. Ya, karena Bapak Riaji itu dipilih Tuhan langsung, diberi perintah langsung. Maka ini sederhana. Ketika Anda dan saya sadar di dalam kita ada Roh Kudus, kita tuh ada kuasa.